Shalom keluarga BCC. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Luar biasa. Pagi ini luar biasa ya. Merdeka. Merdeka. Ya, kita hidup merdeka ya. Kita ada tamu-tamu ini, Bang Alex sama Mbak Kristi, luar biasa. Mbak Yasti ya. Luar biasa ada di Semarang, menikmati kota Semarang dan menikmati ibadah di BCC. Menikmati jahe. Menikmati jahe ya. Terima kasih kehadirannya. Mari kita bersukacita di mana Tuhan telah berikan hidup kita bersukacita, kita menikmati aja hari-hari bersama Tuhan yang sungguh indah. Amin. Kami percaya ya, keluarga BCC kita akan dapatkan berkat-berkat karena kita percaya Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami mengucapkan syukur karena hari ini kami dapat datang beribadah di BCC Sunday Celebration kepadamu. Terima kasih untuk kasih karuniamu yang telah Engkau nyatakan melalui Tuhan Yesus. Pada saat ini kami ada di dalam ibadah ini, kami akan membuka hati dan pikiran untuk menerima firman-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Melalui karya salib-Mu, hidup kami dalam pengampunan, damai sejahtera, kasih, kesembuhan, kemenangan yang berasal daripada-Mu. Roh Kudus memimpin setiap bagian ibadah ini dan menolong kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga percaya dan menghidupinya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita yang penuh kasih sehingga kita semua bisa berkumpul untuk memuji Tuhan karena Tuhan kita yang kudus sekarang dan selama-lamanya. Holy forever. Thousand generations falling down before the sea to sing the song of ages to the end. And all above before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the end. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. And your God, holy, all creation.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau kasih, yang Kau sayangi Tuhan. Kami merayakan semua pekerjaan baik-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Kami hidup dalam kesatuan dan kesepakatan iman bersama-sama Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami sama-sama menerima yang terbaik daripada apa Tuhan yang Kau curahkan pada hari ini, yang akan memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami kehidupan yang penuh dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kita semua yang siap menerima yang daripada Roh Kudus berkata. Amin. Shalom. Haleluya. Siapa yang hidupnya dikasih oleh Tuhan? Saya. Siapa yang disayangi oleh Tuhan? Saya. Katakan kiri kananmu, kamu juga. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, bagi saya istimewa, karena dia kakakku yang istimewa. Dan kita semua orang istimewanya Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita terima yang terbaik dari Tuhan, firman Tuhan, kita ingin setuju ya mendengar kesaksian dari Mbak Yasya atau Mas Saleh. Yes. Ya, 5 menit atau 10 menit, tapi jangan lebih dari itu. Silakan, Mas Saleh atau Mbak Yasya. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ini baru dikasih tahu suruh kesaksian sekarang. Banyak soalnya kesaksiannya. Tapi aku mau kasih kesaksian tentang ministry aja ya. Kebetulan saya dipakai Tuhan untuk mengepalai satu ministry, yaitu pelayanan ke penjara-penjara. Nah memang kayaknya kok aneh ya pelayanannya ke macam penjara-penjara ya. Tapi nggak tahu, saya dapat dari Tuhan dan saya dipilih sama teman-teman untuk koordinator pelayanan penjara. Nah pelayanan penjara ini lumayan juga sih yang kita layani, sampai 90, 80, 90 sampai 100 orang. Di lapas-lapas, juga di rutan, juga di Polda. Nah, kalau Polda itu baru mereka di situ ditampung di situ untuk mereka bisa dibawa dipindahin ke lapas atau rutan ya. Jadi itu proses pemindahan. Nah, kita melayani di penjara tidak cuma ibadah, tapi kita juga mengajar mereka, mementoring mereka, ya seperti mereka ngajarin kuliah mereka. Dan kita juga kasih sertifikat buat mereka. Dan tidak itu aja, kami juga memberi makan kepada mereka. Nah, itu sebulan sampai sekali, 2 kali ya. Dan itu lumayan juga karena kalau kita ada donatur, puji Tuhan banget ya. Kalau nggak ada, kita donaturnya masing sendiri gitu ya kan. Nah, kemarin kebetulan karena dadakan pelayanannya di penjara, saya nggak ada dana, kebetulan nggak ada dana sama sekali. Saya bilang sama Tuhan, ini masih bisa mau jalan nggak ministerinya? Aku bilang gitu. Karena tinggal 2 hari lagi, tinggal 2 hari lagi, nggak ada dana masuk. Biasanya kan ada 1-2 orang yang anggota ya. Kita punya anggota ada 20 orang anggotanya ministeri. Mereka biasanya ada yang kirim dana, tapi kok anteng aja nih, nggak ada. Oke lah Tuhan, nggak apa-apa. Kebetulan saya, puji Tuhan, saya dapat uang untuk bayar sewa rumah. Ini mau dipakai dulu Tuhan, sewa rumah gimana? Aku bilang gitu. Yaudahlah, kalau saya orangnya maju aja, urusan nanti urusan belakang, karena saya biasa seperti itu sih. Dan Tuhan nggak pernah tinggalkan saya satu hal dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, akhirnya saya bisa cukupin semuanya untuk jiwa-jiwa dan semuanya baik selesai. Nah kemudian anggota yang baru sampai saya melayani, baik worship leadernya, baik untuk singer, untuk pendoa, mereka kan bareng-bareng kita ada 6 orang. Ibu, ada kita punya teman namanya seseorang lah ya, dia suka ikut melayani dengan kita, dia suka sebagai donatur. Nah, ada teman kita yang salah sangka. Dia bilang, udah urusan Bu Yasti nanti saya yang biayain. Nah, ternyata dia saudara kita juga gitu. Tapi baru kenalnya setelah kita melayani bareng-bareng gitu ya kan. Nah, akhirnya dia salah sangka, dipikirnya bulan Juni ini, ternyata bulan Juli. Dan mereka pada nggak ngeluarin, oh Bu, biaya, karena pikirnya saya sudah selesai, sudah ditolong oleh teman donatur kita. Aku bilang, tidak ada, aku bilang gitu. Terus kayak biaya apa? Iya biaya saya sendiri, aku bilang gitu. Oh mereka pada kaget. Loh Pak ini gak jadi
kalian salah dengar, aku bilang gitu. Baru bulan Juli nanti dia membackup saya dan seterusnya, aku bilang gitu. Oh, maaf ya Bu, kita pikir udah selesai. Iya, udah selesai Tuhan, karena kalian nggak bantu saya. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, saya bilang gitu. Ada teman-teman yang lain tuh orang yang punya semuanya gitu ya, tapi belum tentu mereka hatinya benar-benar ditaruh Tuhan di situ. Ya puji Tuhan. Terus aku gimana Tuhan bayar sewa rumah gitu ya. Tapi ya karena kita hidup untuk Tuhan, ya semua diselesaikan Tuhan. Haleluya, bahkan semua sudah selesai dengan cara kerja Tuhan itu luar biasa. Dan saya melayani Tuhan dari dulu sampai sekarang, saya nggak pernah mikir ini gimana. Saya percaya gini, seperti dalam firman Tuhan ya, nggak usah bawa apa kalau kita diutus Tuhan kan, ya nggak, pasti akan diselesaikan. Tuhan ke bangsa-bangsa pun saya juga nggak bawa apa-apa, tapi diselesaikan sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Jadi firman Tuhan itu benar. Yang penting kita mau melangkah, kita berikan hati kita untuk jiwa-jiwa. Selanjutnya apa? Tuhan yang memberkati dan menyelesaikan. Itu aja kesaksian saya. Udah 5 menit kan? Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Saya nggak ada rencana kesini hari ini, ada di sini sama-sama. Bahkan kalaupun jadi progres kemarin itu dari Banyu Biru langsung ke Jogja, karena istri saya dan anak saya sudah buat date. Saya nggak diajak waktu itu. Tetapi di satu sisi, ketika saya ditawarin untuk kesini, saya terus terang memang banyak sibuk ya. Belakangan ini saya ada sibukan. Dan di sini saya lihat juga seperti apa yang dialami. Kenapa saya mau kesini? Ternyata ada satu hal yang saya dapatkan ketika ketemu adik saya, kemudian Mas Yogi juga di sana, bahkan keluarga besar dari orang tua mertua ya, yang ada di Banyu Biru kemarin. Ada satu kesempatan yang namanya kan peluang itu tidak pernah datang 2 kali. Sama dengan silaturahmi, kalau bahasanya gitu ya, silaturahmi itu ketika ada momen itu tidak akan datang 2 kali gampang. Kayak kemarin setelah selesai pun baru suruh nanti ketemu tahun depan lagi, 1 tahun depan kan ketemu. Saya ambil di situ. Kenapa saya ambil di situ? Memang lama kita nggak bertemu, juga lama saya juga tidak jalan sama istri saya, ya artinya pergi bertugas. Karena kesibukan kami, istri saya memang begitu. Saya juga ada di bagian yang Tuhan tempatkan ketika kita sudah tidak ada melayani di gereja, jangan berhenti di situ. Ya. Karena melayani Tuhan itu artinya tidak ada pensiunnya. Kalau kita orang kerja, teman-teman saya angkatan, nah disinilah saya akan cerita sedikit ya. Ketika kita ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Begitu juga kunjungan, mau kunjungan, jangan pernah besok kan ketemu lagi bisa. Ya. Ambil kesempatan itu, karena di hari itu kita ambil, itulah keputusan Tuhan punya rencana. Sama dengan istri saya. Saya dipercaya juga di koordinator, berjuangnya juga enggak secepat itu. Tapi saya bermain di organisasi di mana saya menjadi pengurus. Pertama adalah 2 tahun lalu saya dipercaya Tuhan untuk mengkoordinir Persatuan Putra Putri Anak Angkatan Udara, karena saya anak angkatan udara. Itu ada di 34 lanut yang ada di Indonesia, itu yang anak-anak Aurinya angkatan udaranya itu adalah pengurus PD dan PC. Saya dipercaya Tuhan untuk kegiatan di Bintal Rohani Kristen. Itu ketika kita sudah tidak melayani gereja. Saya pikir selesai, benar kan? Justru adik saya ini lagi membangun, mungkin dari malam itu sekian banyak ya. Saya pikir semua itu pasti dikasih kesempatan Tuhan. Cuman kadang-kadang kita suka nggak care. Mungkin bahasanya begini. Ada yang bisa dengar suara kudus, ada yang tidak. Mungkin Roh Kudus yang didengarin ya. Nah, tapi harusnya anak Tuhan kita sudah menjadi pengikut Tuhan, kita harus tangkap dengan hal itu. Ya. Saya juga belajar beberapa tahun ini ketika kita pergumulan boleh datang, ya, badai boleh menimpa kita. Masalah ekonomi, masalah apa, menimpa kita nggak apa-apa. Tetapi Tuhan hanya melihat orang yang bertahan sampai akhirnya. Nah, jadi saya cerita, kalau istri saya koordinator di pelayanan penjara, ya kadang-kadang saya gabung di situ. Nah,
saya koordinator di Persatuan Putra Putri Angkatan Udara yang ini skala nasional, bukan skala wilayah provinsi, bukan. Ini nasional. Kan saya sudah bilang, karena ada 34 provinsi, itu anggotanya kalau kita kumpul ya, itu bisa sampai 1.200. Tetapi dalam tanda kutip, kita belum mencapai hal itu. Ini masih berjalan, kan baru berulang tahun 1 tahun. Baru diteguhkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Persatuan Putri Angkatan Udara. Kita baru diteguhkan, dilantik. Nah, di situ kita baru start. Itu jiwa semua. Walaupun kita kumpul orang Kristen. Jiwa. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Dalam dekade 1-2 tahun saya kerjakan di situ, Tuhan kasih lagi yang namanya tadi istri bilang kan, suruh mengkoordinator. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang full timer, bukan. Tetapi saya orang yang care kalau di dunia pelayanan, saya ambil. Dan Tuhan bilang aku suka-sukamu, Tuhan mau diapain? Yang penting saya cuma siap Tuhan. Saya kerjakan. Akhirnya Tuhan punya rencana-rencana di dalam sebagai koordinator, tidak sebagai hamba Tuhan di dalam tubuh Kristus di gereja. Kita ambil bagian gini, kita jadi pelayan Tuhan. Itu sudah kita jalankan dulu 2 periode 10 tahun. Tetapi ada hal yang Tuhan ingin. Saya cerita tadi dengan istrinya sama Indri tadi malam bahwa setiap kita ada dikasih kesempatan namanya peluang untuk melayani. Nggak mungkin kita menjadi orang Kristen biasa-biasa, nggak mungkin. Cuma ada waktunya Tuhan. Ibaratnya tahu karet gelang itu kalau ditarik bisa melayani. Kalau terlalu jauh juga putus kan? Sama dengan kita. Mungkin mulai dari perkara kecil. Tanto sharing banyak tentang bagaimana pelayanan dia jatuh bangun. Itu lagi ditarik Tuhan. Ketika Tanto nggak kuat, dulu lagi kembali lagi, jangan sampai putus. Nah bukan mungkin, pasti ketika sekarang sudah mengembalakan dengan ngambil keputusan itulah lagi ditarik Tuhan. Ini akan ditarik terus nanti. Asal jangan, kalah gitu. Kalah tuh, saya banyak kan orang yang membangun pelayanan itu kadang-kadang bermasalah. Satu adalah dalam tanda kutip pasti mau keuangan itu masalah utama. Tapi jangan pernah takut. Istri saya lihat, saya perhatiin waktu dia membangun pelayanan istri ke penjara, sama juga. Apalagi kalau sudah orang yang membantu itu sudah tidak ada uang masuk, kadang besok udah pelayan penjara, jatuh udah ada. Akhirnya dia cuma namanya potlah. Kalau kumpul makan dikumpulin bungkus-bungkus. Penjara itu tidak ada judulnya tangan kosong. Kita kesana cuma melayani khotbah, nggak ada. Tidak boleh. Itu udah peraturan di pelayanan penjara itu. Harus bawa apa yang bawa? Mau ke sembako, mau ke makanan, kalau sering kita makan yang praktis ya, tinggal untuk capek semalam. Nah ini kembali saya mau bicara tentang ketika kita dikasih satu kesempatan yang jangan pernah kita cuma lirik-lirik aja. Lotot ini, apa itu? Maksudnya ambil. Di sini saya bicara, saya juga cuma koordinator. Tetapi saya sekarang duduk berjajaran dengan jenderal-jenderal. Karena saya juga pernah nyalek sebagai pegawai, saya duduk dengan jenderal-jenderal. Tetapi saya tidak ada kesannya gini, kebanggaan. Orang kan kebanggaan kalau kita kumpul dengan pejabat-pejabat. Saya kalau foto saya sama kumpul, saya tampilin, orang-orang pada bingung, duduk bisa dengan Andika, Panglima TNI waktu itu, duduk dengan wali kota, dengan gubernur, semua pejabat. Tapi saya nggak pernah foto itu, saya nggak pernah. Saya lebih baik foto saya lagi pelayan bagi sembako dengan marginal pemerintah. Karena saya punya teman salah satu kapten pilot itu, dia juga berkolaborasi dengan kita. Kalau ada mau bawa bagi-bagi sembako makanan gitu ya. Tapi kalau marginal kita lakukan. Istri saya di jalanan, supir ojek, pengamen, pengemis kita bagi. Itu bagiannya. Karena itu foto itu saya suka foto itu. Itu baru saya lempar sekali. Nah saya suka. Dalam masa gini, kita harus namanya menghidupi Tuhan. Kita harus namanya memuliakan nama Tuhan.
bahasanya kita dalam marketing itu. Kita marketing, apalagi saya basicnya marketing dulu di salah satu manajer di perusahaan balai lelang. Saya marketing. Kalau dunianya saya marketing produknya, saya punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan diri. Kenapa saya tidak marketing? Saya marketing. Itu aja yang saya bisa bagikan. Jadi jangan pernah kalah. Kedua, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita hadapi di dalam pelayanan pasti kita ada namanya kendala-kendala. Tapi ketika kita maju terus, firman Tuhan kata kita akan naik dan tidak akan pernah turun. Sekalipun kita terjatuh dalam masa, kita tidak akan pernah turun. Itu janji Tuhan. Oke, Tanto, serta saya maju terus, semangat terus, walaupun ini cuma berapa jiwa. Saya sekarang sedang dihadapi di alumni saya sebagai pembina penasehat di masalah kekristenan, saya lagi menghadapi jiwa banyak, ya. Justru saya bingung apa yang saya lakukan itu. Tetapi saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan kerjakan untuk 4 tahun ke depan saya sebagai pembina di alumni saya yang 48 angkatan, ya. Kurang lebih itu kalau 48 113.000 orang. Nah di sini saya belajar ini Tuhan saya. Tidak perlu namanya saya teologian. Nah, kita belajar apa yang kita dapat dari Tuhan kita bagikan. Karena emang tuh kita keadaannya begini. Apakah dengan yang Yesus tidak bisa melayani? Saya buktikan saya bisa. Sekarang saya duduk. Katakan duduk dengan raja-raja berhadapan sama penjabat-penjabat. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkati ya kesaksiannya. Amin. Siap ditarik? Ya. Ya. Nah, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yaitu apa? Salah satu dari sifat Tuhan, sifat Allah itu sendiri. Ya, jadi tujuan kita mengenal sifat Allah itu, ya, bukan sekedar menambah pengetahuan Alkitabiah. Ya, di Alkitab dikatakan apa sih? Kita tambah pengetahuan itu enggak ya. Tetapi supaya kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan kita sendiri. Dan kita sebut siapa? Allah. Amin. Ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mari dibaca. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Silakan, siapa mau baca? Yeremia 3. 9. Oh, Yeremia 9. 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Jika ada orang yang mau bermegah, bermegahlah karena mengenal Tuhan. Amin. Kayak kita punya anak, ya, kita lihat anak kita ini bangga dengan sama kita orang tua. Aku malah jangan sampai ada orang lain ngerti bapakku, itu repot lagi, ya. Jadi supaya Tuhan mau kita ini mengenal Dia, supaya ketika kita mengenal Dia, kita bermegah tentang Dia. Kayak kita jajan, kita kuliner, ya kan? Kita ngerti banget betapa enaknya bakso itu, misalnya, ya. Nah, kita bisa bermegah di situ. Bisa itu enak baksonya, aku ngerasain. Ya kan? Aku mengalami makan bakso yang luar biasa, ya. Satu gelinding itu ya rasanya tuh berhari-hari berasa berulang karena nggak minum, ya. Jadi kita ini selalu ingat tentang Tuhan kita, bahkan setiap kehidupan kita ini, karena kita ini ngertinya cuma Tuhan, yang kita bisa bermegah itu cuma Tuhan kita, Bapa kita.
maka segala sesuatunya kita akan bercerita tentang Bapa kita. Amin. Amin. Ya. Jadi selama seri ini, selama nanti kita berbicara, itu kita bahas tentang dua sifat Allah yang paling mendasar. Bahwa Allah itu baik, setuju? Setuju. Allah itu kasih, setuju nggak? Setuju. Amin ya. Nah, tapi banyak dari dua hal ini banyak seringkali disalahpahami oleh orang Kristen sendiri. Artinya apa? Disalahpahami oleh anak-anaknya sendiri. Ya, sedih nggak bagi orang tua kalau anak kita ini salah paham pada kita? Sedih kan? Ya. Nah, misalkan apakah Allah mencobai manusia? Apakah Allah masih murka sih kepada orang percaya? Ya. Nah, banyak hal ya yang anak Tuhan sering salah paham di sini. Ya. Nah, yang pertama, ya Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Akan dibaca. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Apabila seorang dicobai, siapapun kita, ingat ya, janganlah ia berkata, oh pencobaan ini dari Allah. Iya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia juga sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Amin. Jadi artinya apa? Tidak ada kejahatan berasal dari Allah. Ya. Allah tidak pernah mempunyai motivasi jahat. Amin. 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 Ya. Selalu yang dia berikan itu yang baik. Karena di dalam perbendaraannya dia tidak ada yang jahat. Orang tua bisa memberikan sesuatu pada anak, bahkan memberikan semuanya pada anak yang dia punya. Amin. Kalau nggak dia punya itu namanya apa? Utang. Utang tonggol. Jangan ya. Dia kasihkan yang dia punya. Yang nggak dia punya nggak mungkin kasih anak. Amin. Nah, kalau orang tua ini hatinya baik untuk anak, dia selalu berpikir yang terbaik buat anaknya. Ya kan? Sehingga yang diberikan yang terbaik. Nggak mungkin. Akhirnya bilang orang tua di dunia aja ngerti yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapak kita di surga. Amin. Nah, Allah tuh kan bedanya apa? Mencobai dan menguji. Ya. Dalam bahasa Yunani digunakan kata yang sama dengan mencoba dan menguji, yaitu apa? Peraso. Sama, katanya sama, peraso. Lalu bedanya di mana? Perbedaannya bukan pada katanya, karena katanya sama, peraso. Ya, tetapi siapa yang melakukannya? Nah, iblis itu mencobai atau menguji? Mencobai. Allah juga apa? Menguji. Amin. Kalau iblis mencobai tujuannya apa? Mencelakakan, menghancurkan, membinasakan. Amin. Tujuannya. Kalau Allah menguji, tujuannya apa? Membangun kita, memulihkan kita. Amin. Motivasinya menentukan arti yang sebenarnya. Ya. Motivasinya seperti apa? Nah, Matius 4 ayat 1. Ya, Matius 4 ayat 1. Silakan dibaca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, yang mencobai ini siapa? Iblis, ya, bukan Allah. Ya. Sering orang Kristen keliru di situ. Oh, aku lagi dicobai, lagi diizinkan Allah mengalami ini semua, enggak? Ya. Allah hanya mengizinkan Yesus masuk ke situasi itu karena apa? Yesus adalah juru selamat. Mengapa? Supaya Yesus ini mengalami apa yang dialami kita ini semua, yang dialami manusia ini. Ya. Dia harus dicobai. Dia dibawa oleh Roh Kudus untuk
merasakan yang namanya pencobaan. Tetapi yang mencobai siapa? Iblis, ya. Jadi kita bisa bedakan. Tujuan iblis mencobai Yesus supaya apa? Supaya Yesus ini hancur, gagal reputasinya, supaya Yesus ini berbuat dosa. Amin. Makanya sekarang Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Silakan dibaca. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Siapa imam besar kita? Yesus Kristus yang kita punya ini. Yang kita punya, ya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, karena dia pernah dicobai, dia ngerti kelemahan-kelemahan kita. Dia ngerti bagaimana orang ini, manusia ini mengalami yang namanya pencobaan daripada iblis. Dia nggak jengkel, nggak pahitan sama bapaknya, karena dia tahu yang mencobai bukan bapaknya, bukan Roh Kudus yang mencobai iblis. Tapi dia tahu, aku harus mengalami itu semua, supaya aku bisa ngerti bagaimana manusia ini mengalami pencobaan. Ya. Tapi dikatakan apa? Hanya tidak berbuat dosa. Amin. Ya. Jadi jangan menyimpulkan bahwa semua orang percaya kan diperlakukan sama seperti Yesus, enggak. Karena Yesus memiliki misi khusus sebagai juru selamat. Dia harus mengalami itu. Ya. Nah, tujuan Allah untuk menguji kita apa sekarang? Ya. Allah ini menguji untuk apa? Satu, untuk mengeluarkan iman kita, menyatakan iman kita. Supaya iman kita itu tidak cuma, oh ya aku punya iman pada Tuhan, oh aku percaya, tapi tidak pernah dinyatakan dalam suatu perbuatan, dalam suatu keputusan, dalam suatu pernyataan. Ya. Nah, ujian daripada Tuhan itu untuk apa? Untuk melatih iman kita. Ya. Iman kita ini kayak punya otot gitu, dia harus dilatih supaya makin hari dia makin perkasa. Amin. Siapa yang mau perkasa? Hah? Jadi kita ya cewek cantik mulai gagah perkasa gitu. Ya. Dan laki-laki ganteng gagah perkasa gitu. Amin. Ya. Kemudian membuat iman ini bertumbuh. Ya, iman ini harus bertumbuh gitu. Bertumbuh di dalam pengetahuan, di dalam hikmat. Maka dikatakan Yesus ini makin besar, makin bertambah-tambah hikmatnya gitu. Ya. Dan mempersiapkan kita menerima janji Allah. Itu tujuannya Allah menguji kita. Makanya dikatakan di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tanpa iman mustahil kita mengalami apa yang Allah sudah sediakan dalam hidup kita ini. Mengalami pernyataan iman kita, mengalami iman yang kuat, yang kokoh, mengalami pertumbuhan iman, mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya cuma sekedar oh good, ya kamu percaya, aku berkenan padamu, oke, tidak cuma di situ kok. Ya, berkenan itu artinya apa? Apa yang aku ucapkan, yang engkau percaya itu terjadi itu dalam hidupku. Ya, seperti seorang ayah nih, bapak lagi melatih anaknya berjalan, ya kan? Ya, siapa yang punya bayi, benar lagi ya punya bayi, ya. Ketika dia lagi melatih anaknya berjalan, apa terus langsung jalan dulu? Tidak, bayi ajaib, ya. Bisa jatuh nggak anaknya? Bisa jatuh kan? Apa ayahnya itu yang membuat dia jatuh? Tidak, ya. Kalau dia jatuh terluka, apa ayahnya yang membuat dia terluka? Tidak. Karena dia lagi dilatih. Ya. Ayah itu lagi melatih otot anak itu supaya berkembang makin hari makin kuat, makin jalannya makin tadinya
tadinya naik deprok, berdiri lagi, belajar berdiri sampai dia berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai dia tahu-tahu jalan kemana hilang. Ya, siapa pernah kehilangan anak di mall? Ya. Nah, ototnya berkembang. Tuhan mau kayak seperti itu. Dia senang anaknya tuh gak kurus kering, tapi punya otot yang berkembang. Ya, dia juga gak suka anaknya yang terlalu banyak lemak. Ya, makanya harus berlatih. Kayak Mas Yobi ini kalau udah gini, makanya tubuhnya ideal. Ya, amin. Ya, Allah juga seperti itu. Aku diet terus sama Mas Yobi. Nah, kayak tadi, ketika kita melayani seperti yang ceritakan sama Mbak Yasi sama Mas Alek, oh nggak ada dana, sudah mendekati, ini kita juga lagi nih dikembangkan otot kita, otot iman kita sampai seberapa, ya kita mengalami juga ketika kita mau bikin KKR sampai hari H, ya belum ada dana, tapi kita percaya aja, harus pesen sewa motor segala macam, ternyata apa? Besok apa? Berangkat nggak? Berangkat, melewati tikungan dan tanjakan, ya. Nah, tapi apa? Sampai akhirnya apa? Berapa jiwa yang kita dapat? Ya, 50 jiwa. Amin. Amin. Ya. Nah, ada penggenapan janji Tuhan dari iman kita yang dilatih itu, ya, yang diuji. Itu tujuannya ujian dari Allah itu. Beda dengan pencobaan. Pencobaan tujuannya untuk menghancurkan hidup kita. Ya. Nah, kesulitan hidup itu bukan berasal dari Allah, tetapi Allah memakai kesempatan itu, ya, untuk melatih iman anak-anaknya. Nah, caranya gimana sih Allah itu menguji? Sederhana sebenarnya. Melalui apa? Allah menguji melalui, kalau tadi yang diuji apa? Iman. Iman tumbuh dari apa? Pendengaran kan? Firman Tuhan. Allah menguji melalui firman, dan itu aja. Bukan melalui penyakit, bukan melalui kecelakaan, atau dia harus melalui kebangkrutan, tak buat ada bencana dalam hidupnya. Tidak seperti itu Tuhan kita. Amin. Tapi sebentar ketika Yesus cobai, dia tahu apa yang membawa dia ke situ, padang gurun, Roh Kudus yang mencobai iblis. Makanya dia tidak pernah kebaikan sama Tuhan. Ya. Nah, dan dia tidak jatuh dalam dosa. Ya, tapi kita diuji melalui firman-Nya. Firman itu selalu menjadi ujian kita. Gitu. Ya, apakah engkau mau percaya dengan firman itu? Jadi ketika kita terima firman, dia menguji kita. Percaya nggak kamu sama firman ini? Percaya nggak dengan apa yang aku katakan ini? Melalui firman Tuhan. Contohnya siapa? Yusuf. Ya, kita tahu Yusuf. Yusuf diberi apa? Mimpi. Amin. Dia diberi mimpi. Mimpi itu adalah janji Tuhan bagi dia. Ya, di dalam Mazmur 105 itu dikatakan firman Tuhan menguji Yusuf selama berapa tahun? 13 tahun. Ya. Tapi dari pihak luar yang terjadi apa? Dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara. Ya, itu yang terjadi. Nah, yang terjadi itu semuanya berasal dari dunia dan dari manusia. Sedangkan dari dalam, firman Tuhan terus menguji dia. Masihkah kau percaya pada janji? Amin. Nah, karena Yusuf tetap percaya, akhirnya apa? Janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Itu seperti itu. Ya. Dari luar pencobaan, iblis, ada dunia, ada manusia, sesama kita, tetangga kita, ya, orang-orang yang berhubungan dengan kita, teman bisnis kita, pekerjaan dan lain sebagainya, bahkan teman pelayanan, itu bisa saja menjadi pencobaan bagi kita. Tujuannya Pak, supaya kita berhenti, supaya pekerjaan Tuhan itu jangan diteruskan lagi. Dan kita sudah mengalami itu, benar kan? Ya. Bagaimana pelayanan kita, gereja kita harus dihentikan dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini kita terus jalan apa berhenti? Jalan. Terus jalan, tidak pernah berhenti. Ya, tujuannya apa? Hancurkan iman kita. Aduh, jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan nih.
ya wes lah kita santai-santai saja, ya seperti itu toh. Tapi kita makin giat lagi, ya. Nah, karena apa? Kasih karunia itu membuat orang makin giat lagi. Paulus berkata, karena aku mengenal kasih karunia, aku makin giat lagi bekerja. Giat itu seperti ini. Giat dengan disiplin bedanya apa? Siapa yang suka hidupnya disiplin? Kalau datang kantor tepat waktu, disiplin nggak? Kalau kita bekerja yang harusnya ngepel 5 lantai, 5 lantai, sehari 2 kali ngepel, ya, disiplin nggak itu? Bagus nggak? Bedanya apa dengan giat? Satu suruh atau apa tetap kerja. Yes. Susah dan senang kerja. Kalau tadinya kita melangkah 1 langkah, karena kita lebih giat, kita melangkah 3 langkah. Kita melakukannya lebih untuk Tuhan, bukan oh Tuhan kan sayang sama aku, Dia mengasihi aku, Dia pasti memaklumi kelemahan itu. Nah itu, ya. Sering kita tadi, ya, katanya makanya bilang harus ditarik, ya, harus ditarik, ya, supaya kaget dia. Nah, jadi iblis ini, dunia manusia cenderungnya karena mereka ada dalam dosa, menghancurkan iman kita supaya iman kita tetap stuck, ya, tidak berkembang, tidak bertumbuh, lemah, akhirnya bakal hancur. Ya, jangan sampai itu terjadi pada kita PCC. Amin. Ya, dari dalam firman Tuhan, ya, dia tujuannya untuk menguatkan iman kita. Jadi begitu ada pencobaan dari luar, firman dari Tuhan ini menguatkan iman kita, meneguhkan kita. Ya. Tenang aja, ada yang mengingat kamu, aku terus berjalan dengan kamu. Amin. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Silakan dibaca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu nemu uang di jalan. Nah itu biasa, ya kan? Itu juga pencobaan juga loh itu ya. Ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya, orang percaya diminta apa? Bersukacita saat mengalami pencobaan. Kenapa orang percaya susah bersukacita? Karena dia nggak melihat ada yang dari dalam ini yang menguatkan dan menemukan kita dan membuat otot kita berkembang. Seolah dia menghadapi pencobaan itu sendiri, makanya dia sedih, putus asa, matanya berkunang-kunang, semaput, ya kan, atau nangis, ya. Karena kenapa kita harus bersukacita ketika kita mengalami pencobaan? Pencobaan itu kan datang dari luar. Ketika dia bertemu dengan ujian iman dari dalam, nah itu, ya, respon kita gimana? Iman itu akan menguji kita, dan firman yang di dalam itu akan menghadapi pencobaan itu. Jadi sebenarnya kita ini cuma nggak ngapa-ngapain, yang berperan antara pencobaan itu berperan bukan melawan kita, tapi melawan firman yang dari dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah taruh di setiap kita. Ya. Jika kita tetap berpegang pada firman, nah kita mau berdiri di pihak mana? Di pihak pencobaannya, merenungi nasib kita, atau kita berdiri di pihak firman yang ada dalam kita. Kalau kita ada berpegang pada firman, maka yang lain apa? Ketekunan. Yang lain apa? Kedewasaan. Dan kita tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kekurangan apapun gitu. Amin. Ya. Contohnya siapa? Abraham misalkan. Ya, Kejadian 22 disebutkan Allah menguji Abraham.
Bukan Allah mencobai Abraham. Orang pikirnya, oh itu Abraham itu dicobai kok oleh Allah. Ya. Allah menguji Abraham bukan karena ingin mengambil Ishak. Ya. Beda kalau iblis ingin mengambil, ingin mencuri dan membinasakan. Tapi Allah bukan ingin mengambil Ishak. Allah ini ingin menguatkan imannya Abraham itu. Supaya apa? Setelah sudah Abraham lulus ujian, Allah meneguhkan kembali seluruh janjinya. Bahkan dia dikatakan Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Amin. Apa dia seorang yang berprestasi luar biasa? Ya, dia juga mengalami kejatuhan banyak. Ya. Tapi dia memperoleh apa? Memperoleh pujian dari firman Tuhan. Itu yang akan membuat Abraham itu kelihatan imannya dan menjadi bapak kita semua. Ya. Sesudah Abraham ini lulus ujian, Allah meneguhkan kembali seluruh janjinya. Dan janji-janjinya makin hari makin digenapi sampai hari ini. Makin banyak keturunannya. Amin. Termasuk kita ini dicangkokkan dengan Tuhan. Ya. Jadi ujian apa? Selain tadi membuat kita bertumbuh, iman kita bertumbuh menjadi semakin dewasa, ujian mendahului penggenapan janji-janji Allah yang ada itu. Ya. Terus gimana dengan murka Allah? Ya. Pertanyaannya, kalau Allah itu kasih, mengapa ada murka Allah? Ya. Nah, kita harus ngerti sifat dia seperti apa yang sebenarnya. Di perjanjian lama, murka Allah dinyatakan melalui apa? Hukum Taurat. Kenapa? Karena bangsa Israel ini bangsa yang menyembah berhala. Bangsa yang mempersembahkan anak-anaknya pada Moloch Bionoloh. Ya, bangsa yang memberontak terus. Bangsa yang tegar tengkuk. Akibatnya apa? Mereka dihukum. Dan yang berlaku di situ adalah hukum Taurat. Terjadilah murka Allah. Tapi sekarang gimana? Apakah Allah masih murka? Ya. Sekarang Yesus sudah mati di kayu salib. Amin. Amin. Percaya? Enggak lihat loh. Tapi percaya loh. Percaya. Nah, murka Allah terhadap orang percaya sudah ditanggung oleh Yesus. Dan itu berlaku dari Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit kembali. Itu berlaku sampai hari ini. Amin. Dan sampai selama-lamanya. Sudah ditanggungkan kepada Yesus. Jadi dia yang menatai kita. Apa seluruh dunia otomatis seperti itu? Tidak. Hanya orang yang percaya. Siapa yang hari ini yang percaya? Amin. Amin. Yesaya 53 itu tentang semua hukuman telah dipikul oleh Kristus. Sekarang kita hidup dalam masa kasih karunia. Kenapa kasih karunia? Karena itu diberikan kepada kita yang harusnya itu layak untuk kita terima hukuman murka Allah itu, tapi diambil oleh Kristus. Ya. Nah karena itu Allah tidak lagi menghukum anak-anaknya dengan murka, tidak lagi. Murka Allah nanti di masa depan ketika Allah dinyatakan kembali, ketika Kristus datang kedua kali, ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang menolak Kristus. Amin. Berbahagia kita yang hari ini tidak menolak Kristus. Tapi kita masih punya saudara, keluarga, siapapun itu yang masih menolak Kristus. Ya. Nah, hati kita bagaimana? Itulah membuat apa? Mas Alek, Mbak Yasti, kita semua giat mengabarkan Injil, membawa kabar baik pada mereka semua. Supaya apa? Supaya murka Allah untuk mereka ini ya sudah, kalau mereka terima, percaya, ya mereka tidak dapat lagi dimurkai oleh Allah. Sudah digantikan oleh Yesus dalam kehidupan mereka, seperti yang kita alami semua. Amin. Ya. Nah, Allah yang Allah lakukan sekarang gimana? Dia tidak menghukum lagi. Ya, dia sudah tidak menghukum lagi, tetapi mendidik. Amin. Siapa yang mau dididik? Siapa yang mau dididik? Ya. Siapa yang mau dididik?
Bener nih ya. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Agak panjang enggak apa. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Silakan dibaca. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Bapa. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Yes. Ya. Karena kita dikasih, maka kita dihajar, dididik, ya kan? Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya, memperoleh bagian dalam kekudusannya, bukan memperoleh kekudusannya, enggak. Karena hari ini kita sudah memperoleh kekudusannya, amin. Tapi memperoleh bagian dalam kekudusannya. Ketika kita dikuduskan, ada banyak hal yang kita bisa nikmati, yang kita bisa peroleh di dalam kekudusan itu, amin. Ya, kita bisa ikut ambil bagian, kita bisa beroleh bagian-bagian itu. Kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah yang kudus itu. Ya. Nah, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Allah mengajar siap anak yang dikasihinya. Namun mengajar di sini dipahami sebagai mendidik, membentuk, melatih, ya, mentor. Bukan didikan bukan berupa penyakit. Siapa yang mau dididik dengan sakit penyakit? Bukan dengan kemiskinan, bukan dengan kecelakaan, bukan dengan bencana. Itu bukan cara Tuhan mendidik. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tadi dewasa dalam rohani kita, berpikir secara roh. Dewasa rohani kita bukan rohani kita, roh kita ini bertumbuh enggak. Rohani kita, roh kita ini sudah sempurna, ya, sama seperti rohnya Kristus. Tetapi bertumbuh di dalam pengetahuan roh kita menjadi semakin dewasa. Hidup kudus, ya, hidup yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah ini bukan kita, roh kita nggak menghasilkan buah roh, enggak. Roh kita tiap hari menghasilkan buah roh. Tetapi itu tidak serta-merta keluar dalam hidup kita seperti buah mangga, buah durian, ya. Karena buah roh itu yang menghasilkan Roh Kudus bukan kita. Tetapi hidup kita bisa menyatakan, bisa mengeluarkan buah itu, ya. Dan kita memiliki anak-anak rohani lainnya, ya. Kita akan memiliki anak-anak rohani. Ketika kita berbuah, ya, orang akan menyukai buah kita. Dan mereka mau, ya, terus menikmati buah kita. Artinya apa? Orang-orang itu menjadi anak-anak rohani kita. Apa bisa mangga milik siapa yang makan? Ya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Buah itu akan jatuh, buah itu akan ditangkap, akan dirasakan oleh banyak orang. Dan kalau orang itu menyukai, dia mesti minta lagi. Amin. Ya, bukan sekedar menjadi kaya. Tujuan Tuhan adalah berbuah bagi kerajaan Allah. Berbuah bagi kerajaan Allah. Buah kita ini membuat orang datang kepada kerajaan Allah. Berpindah dari kerajaan dunia, berpindah dari kerajaan Allah.
itu buah kita, kuncinya di situ. Ya. Nah, kekudusan tadi bukan terutama soal aktivitas keagamaan, kita hidup kudus, kita aktivitas agama kita dibikin rajin, ya, itu baik-baik, sangat baik, ya. Tapi kekudusan itu berarti akan memisahkan diri dari cara hidup dunia ini. Ya. Dan caranya gimana? Mandi firman lagi. Sebagaimana tubuh mandi tiap hari supaya bersih, ya. Jiwa kita ini juga perlu dibersihkan oleh firman setiap hari. Amin. Amin. Ya, seperti yang kita biasakan selama ini, ya kan, kita mandi firman. Jadi kalau nggak pada mandi firman, tak mandiin. Nah, itu cara Allah, ya. Cara Allah mendidik itu melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus. Terus melalui apa lagi? Melalui mentor atau mentoran. Ya, cara Allah mendidik seperti itu. Ya. Nah, kita punya guru, ya, dia membuka cabang pemungutan di Semarang, di Indonesia, ya. Nah, dia ketika ditanya oleh guru besarnya, ya, ditanya dari luar negeri, ya, misalnya itu, apa yang kamu pakai untuk pelayanan, untuk supaya ini berkembang, ministry ini berkembang di Indonesia, ya. Dia jawab, wah, aku akan memakai pelayanan ini sebagai mungkin dia ke banyak gereja, dia punya teman-teman yang berpengaruh, gereja-gereja atau di tempat pelayanan atau kota-kota tertentu, ya, dia promosi tentang organisasi. Lalu jawab mentornya, itu politik. Ya. Karena kami juga sharing tentang masalah tentang jangan sampai ada politik, ya, di dalam gereja. Artinya kita tuh juga boleh nyalonin, enggak, ya, tapi pola pikir politik itu jangan ada menggunakan untuk sarana apapun di dalam promosi itu. Ya. Ketika dia mengalami teguran itu, dia sakit, dia bilang, saya ditegur. Karena dia udah merasa ini yang luar biasa, ini dia luar biasa, dan itu bisa dinyatakan, dia bisa. Ya. Tapi ketika ditegur, dia sakit. Tapi dia sadar dan dia mengubah hatinya. Nah, pemimpin rohani harus memiliki hati yang murni tanpa motif yang tersembunyi. Itu betul. Dia lakukan sesuatu karena ada motifnya. Jangan sampai seperti itu. Benar-benar murni. Ya. Nah, kesimpulannya apa dari semua? Allah itu tetap baik dan kasih. Amin. Siapa yang setuju Allah itu tetap baik dan kasih? Amin. Ya. Allah tidak pernah mencobai dengan kejahatan. Amin. Pencobaan itu berasal dari iblis, dari dunia atau manusia lain. Tetapi Allah menguji melalui firman. Untuk apa? Membangun iman kita. Amin. Ya. Nah, setiap janji Tuhan adalah ujian. Apakah kita mau percaya? Baca. Ketika datang pencobaan, ada firman di dalam hidup kita yang muncul, apa kita tetap percaya dengan firman? Ya. Ujian iman itu mendahului penggenapan janji. Jadi jangan nunggu-nunggu janji Allah digenapi kalau kita nggak pernah mengalami ujian ini. Murka Allah terhadap orang percaya telah dipikul Kristus di salib. Pada masa kasih karunia ini, Allah tidak menghukum anaknya dengan bencana atau penyakit, tetapi mendidik mereka. Amin. Didikan Allah bertujuan apa? Membawa kita kepada kedewasaan rohani dan menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Ya. Nah, firman Tuhan, Roh Kudus, satu lagi apa? Mentor rohani, ya. Dan saya berharap di sini akan semakin menjadi mentor rohani, ya. Tidak harus di gereja, tapi yang penting keluar, ya kan? Di keluarganya, di tetangganya, dimanapun kita berada, ya kan? Adalah alat utama yang Allah pakai untuk membentuk kehidupan orang percaya. Amin. Ayat 3 itu firman Tuhan, Roh Kudus dan mentor rohani. Amin. Ya. Kabar baik? Kabar baik? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak akan mengucap syukur karena hari ini kami boleh melihat sifat-Mu. Engkau tidak pernah berbuat jahat, mencobai kami dengan hal-hal jahat, tapi Engkau baik dan Engkau mengasihi.
Dan Engkau menguji kami dengan firman-Mu Tuhan, untuk iman kami semakin hari semakin baik, bertumbuh, terbangun, iman kami semakin hari semakin kokoh, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan, kami mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mengalami janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau sudah tidak murka lagi pada hidup kami, tetapi Engkau sudah mengganti murka yang harusnya kami alami, tetapi Engkau Yesus yang mengganti kami. Dan bagian kami adalah percaya dan hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memperoleh firman-Mu yang tiap hari kami dapatkan. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau Roh Kudus yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan hidup kami, dan Engkau mengerti setiap apa yang kami alami. Terima kasih untuk setiap pintu-pintu rohani yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami diingatkan, kami dibimbing, kami diarahkan, sehingga kami makin hari makin berbuah di dalam roh untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan kita semua sepakat berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekalian. Kita akan bersyafaat, kita tundukkan kepala, siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami saat ini ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membuat kami terus akan berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami tahu Tuhan, kami lemah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kami. Kami lebih bersemangat lagi mendengarkan firman hari ini yang menentukan setiap hati kami. Biarlah kami akan terus berjalan di dalam-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus itu baik. Teramat baik buat kami semua yang ada di tempat ini, khususnya Tuhan. Kami adalah kelompok kecil, tapi kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Oleh karena itu Tuhan, kami satukan hati kami mau berdoa. Kami mau memberkati negara dan bangsa kami Indonesia. Negara di mana kami ditempatkan Tuhan, negara di mana kami berdiri, dan disinilah kami lahir, disinilah juga kami Tuhan. Kau buang bagi kami semua di kota-kota di Indonesia. Oleh karena itu kami mau berdoa Tuhan, kami mau melepaskan berkat turun atas negara bangsa Indonesia. Dalam kondisi situasi seperti ini Tuhan, kami tahu Indonesia diberkati Tuhan. Kami mau melepaskan kemuliaan turun atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk negara kami, untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan dalam keadaan situasi seperti ini. Kami tahu Tuhan, mereka dia ada di persimpangan jalan. Tapi ketika kami berdoa anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan akan buka jalan untuk kehidupan Presiden dan Wakil Presiden kami dalam memimpin negara kami. Kami mau lepaskan berkat-berkat turun atau Presiden kami. Biar Tuhan kau celikan matanya. Semakin hari semakin dia bersatu padu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Juga kami berdoa untuk kabinet Indonesia Merah Putih ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati pembantu-pembantu Presiden mulai dari menteri. Tolong dia Tuhan, supaya negara kami dibawa menjadi negara yang benar-benar diberkati Tuhan. Negara kami dilepaskan dari segala problematik yang sangat besar dihadapinya. Tuhan Yesus tolong. Kami berdoa juga untuk semua eksekutif, legislatif dan yudikatif Tuhan, TNI dan Polri Tuhan. Mereka bekerja bersama-sama untuk menjaga negara kami. Tidak ada perpecahan, tidak ada intoleransi lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang menjabat di negara kami Tuhan. Kami berdoa biar mereka semakin takut akan Tuhan. Dia berdiri mengatakan hitam, dikatakan hitam, putih dikatakan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak menjadi berkat bagi negara dan bangsa dan rakyatnya. Tolong mereka semua Tuhan, biar kami terus melihat di mana anak Tuhan melakukan breakthrough, terobosan-terobosan baru untuk menjadi berkat bagi negara dan bangsa.
bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia yang saat ini terpuruk Tuhan. Kami melihat masalah perekonomian, kami melihat masalah politik, kami melihat Tuhan masalah-masalah yang belum terselesaikan bangsa ini cukup menumpuk Tuhan. Bagian kami dari kelompok kecil tempat ini, kami menaikkan Tuhan semua permasalahan ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Kekuatan kami ada pada Tuhan Yesus. Negara kami juga tergantung daripada anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia. Ketika kami bersatu padu menyampaikan semua permasalahan negara kami ke dalam tangan Tuhan, kami yakin kalau Tuhan yang buka pintu tidak ada yang dapat masuk. Kami yakin ketika Tuhan beracara bagi kami semua anak-anak yang berdoa untuk negara kami akan lepas dari permasalahan-permasalahan. Di dalam nama Yesus dari tempat ini Tuhan, kami percaya tempat ini Tuhan Kau pakai menjadi tempat rumah doa, tempat berkumpul orang-orang akan berdatangan di sini, tempat di mana Tuhan Engkau sangat mengerti Tuhan. Bagi orang-orang yang ada di sekeliling sini kami berdoa Tuhan. Di lingkungan sini Tuhan banyak orang-orang Tuhan, jiwa-jiwa yang sebenarnya memerlukan Tuhan, tapi mereka harus kemana dia larinya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Kami mau lepaskan roh pertobatan Tuhan untuk Tuhan Yesus di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami lepaskan roh pertobatan itu Tuhan. Barat, timur, utara, dari tempat ini, supaya mereka mengalami kegelisahan rohani Tuhan, sehingga dia mencari Tuhan. Ada yang terdekat di tempat ini, sehingga jiwa-jiwa di sini akan berdatangan Tuhan. Datang ke tempat ini hanya ingin mencari jawaban hidupnya, hanya ingin mencari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua cabang di sini dengan kepemimpinan pendeta kami Samuel Pestana Tuhan bersama tim yang ada di sini. Tolong Tuhan, biar mereka akan bermultiplikasi. Mereka akan bergerak. Mereka akan terus memperkenalkan Yesus Kristus untuk menjalankan kewajibannya sebagai hamba-hamba Tuhan. Tolong perlengkapi tempat ini dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Masalah keuangan, masalah lain-lain itu, tolong Tuhan datangkan orang-orang yang dapat berkontribusi. Berdoa juga untuk jemaat yang ada di sini Tuhan, diberkati mereka semua dengan apa yang dialami saat ini. Kan mungkin saat ini mereka sedang mengalami sesuatu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka memiliki suatu kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga bergerak maju dengan kesehatan. Karena kami butuh Tuhan, kami bukan sekedar mau melayani, tapi kami mau melayani dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Yesus kami melepaskan roh kesehatan turun atas kami semua. Kesehatan yang daripada Tuhan turun atas kami semua. Diberkati orang-orang di sekelilingnya di rumah ini Tuhan. Kami juga khususnya berdoa untuk keluarga besar ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong Tuhan. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati kami, mau berdoa Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan ini atas keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bawa Tuhan pengenalan akan Tuhan Yesus, sehingga orang yang besar di sini Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami pertobatan, dan dia mau mencari Tuhan Yesus dan akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapak Yesus. Terpujilah nama. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan semua hanya demi kemuliaan nama-Mu. Juga terlepaskan berdoa untuk kota Semarang. Tolong di mana kota ini yang menjadi iman Tanto dia ditempatkan di kota Semarang. Tolong dia Tuhan. Terima kasih Bapak yang surga. Berkati sekali lagi Pendeta Samuel di dalam pengembalannya, di dalam masa-masa yang hadapinya, dan di dalam ketekunannya setia sampai akhir untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib Yesus Kristus Tuhan, kami sudah bersyafaat kepada-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.
Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pada hari ini. Kami merayakan kasih-Mu, kami merayakan kerjaan ajaib-Mu, dan kami melihat janji-janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap kami, orang yang percaya pada Engkau Tuhan, dan Engkau yang akan menolong kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami belajar setiap hari untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memenuhi, memimpin, menguatkan, serta melindungi kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus yang memberikan hikmat dalam setiap keputusan, damai sejahtera di tengah setiap keadaan, kuasa untuk hidup dalam kekudusan, dan keberanian untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita semua berada. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sepakat berkata, Amin. Merdeka! Merdeka!